ke gambar CAD gitu ya, atau gambar apalah itu nanti, jadi kita bisa tahu di situ. Sekarang kan gampang, nggak perlu harus ke DTK. Kalau zaman saya dulu kan saya harus ke DTK cari cari peta, kemudian diberi koordinat petanya berapa, XI-nya berapa, terus nanti dicetakkan gitu ya. Nggak bisa sehari, mungkin besok baru diambil dan bayar itu ya. Sekarang kan enggak, sekarang kalian bisa pakai Google Map, perbesar dan diukur ya, diukur kan bisa panjang lebar luasnya berapa kan dari Google Map kan bisa. Nah kemudian baru di apa namanya dipindahkan ke apa ke CAD ya. Zaman tahun 2010 ya, Google Map ada tapi enggak seperti sekarang, belum seperti sekarang ya. Jadi saya eh, datang satu kawasan gitu, saya dapat dulu pernah di daerah Jambi sana membuat satu kawasan wisata. Saya di situ sudah ada bangunan rumahnya gitu ya, sudah ada bangunan rumahnya. Nah bangunan rumahnya itu yang saya ukur betul, terus jalannya lebarnya berapa saya ukur betul, saya ukur. Kemudian saya berarti tahu lebar jalan, tahu ukuran bangunan itu ya, panjang lebarnya berapa sudah. Terus kita ambil dari Google Map. Belum ada sampai seperti sekarang yang bisa di skala kemudian kita tahu. Nah, jadi kita superimpose gambar itu, kita buat gambar CAD-nya dulu, rumah itu ukurannya berapa kali berapa, jalannya ukurannya berapa kali berapa, terus kita plotkan di gambar gambar Google Map-nya itu. Yang kita pakai patokan adalah gambar rumah dan gambar jalan tadi. Jadi kita zoom out, zoom out, zoom in sampai gambar rumah yang di Google Map itu persis sama dengan gambar rumah yang sudah saya ukur tadi. Nah, ini berarti kalau gambar rumah tadi ukurannya 1:500, so berarti ini keseluruhan map Google Map ini skalanya 1:500, terus dilenasinya garis batasnya kita gambar di AutoCAD. Jadi sampai sampai sebegitunya dulu tahun 2010 atau 2009 ya, masih lupa. Ya, di daerah Jambi. Ya, Jambi itu kalau dari Riau ya mungkin masih 4 jam ya. Oke, sekarang enggak. Sekarang malah Google Map itu kalau yang berbayar itu bisa bisa sampai apa namanya kayak film gitu ya. Saya pernah dengan teman yang dari apa namanya konsultan jalan gitu, dia langsung buka di Google-nya tuh bisa tahu kondisi lalu lintas sekarang, dan itu 3 dimensi, jadi kayak film, dia ngambil film tapi berbayar ya. Baik, survei objek. Survei objek perencanaan adalah tahapan awal yang sangat penting dalam merencanakan suatu kegiatan perencanaan kerja, di mana dalam survei objek tersebut kita dapat mengetahui letak keadaan tanah, fasilitas dan utilitas serta keadaan lingkungan tersebut, sehingga dalam perencanaan nantinya semaksimal mungkin untuk dapat merencanakan hal yang seharusnya secara lengkap. Dan ya, jadi itu tadi tahap awal apa tuh sebetulnya objek perencanaan, katakanlah misalnya akuatik. Jadi akuatik itu apa tuh? Mungkin kalian ada yang baru sekali ini dengar. Ya maka kita datangi itu. Ya, akuatik atau kolam renang itu kita datangi. Terus kita survei objek itu. Ya, di situ nanti ada data yang bukan data-data ya, data yang perlu diambil, dicari. Ya, di situ kita lihat kondisi tanahnya, kemudian fasilitas dan utilitasnya apa, serta keadaan lingkungan tersebut. Jadi apa tuh yang dinamakan kolam renang, apa tuh yang dinamakan, itu bisa terjawab di sini, gitu ya. Survei objek perencanaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menambah wawasan pengetahuan yang akan diterapkan ke depannya untuk menjadi lebih baik dalam merencanakan dan merancang bangunan yang sejenis. Ya, kegiatan tersebut tentunya sangat bagus bagi perkembangan suatu kinerja perancangan bangunan. Jadi kalau kita merencanakan tapi belum tahu goalnya, ya seperti orang buta yang jalan nggak tahu
goalnya mau kemana nggak tahu, pokoknya jalan aja seperti itu. Nah, supaya kalian dalam berjalan, dalam berproses itu tahu tujuanmu itu seperti apa, maka disarankan untuk survei objek ini, itu ya, survei objek, itu ya. Jadi betul-betul betul-betul tahu seluk-beluk objeknya itu seperti apa. Jadi saat kita nanti merencanakan bangunan yang sejenis itu nggak apa ya, nggak kaget. Oh ya, ya, nanti kan ada proses ya. Tapi kita tahu dulu, oh nanti saya mau bikin seperti itu yang kemarin waktu survei itu saya lihat itu seperti itu. Ya, ya nanti di dalam proses kan ada bimbingan, ada apa namanya konsultasi, ada asistensi dan sebagainya. Ya, kita ini kemarin saya mengusulkan kurikulum, tapi kalian nanti udah lulus ya. Untuk tahun ajaran baru itu di PA itu nanti dibagi dua, PA dan Stupa. Stupa itu studio perancangan arsitektur. Ya, jadi nanti kecuali kuliah begini, kalian juga dimasukkan studio, seolah-olah kayak studio akhir gitu. Ya, di situ mengerjakannya di situ, atau kalau enggak asistensi di situ. Jadi terpaksa dan dipaksa mahasiswa itu untuk mengikuti proses perancangan arsitektur itu. Kalau sekarang kan enggak, kalau sekarang ada yang sudah mulai, ada yang masih bingung, ada yang gimana, ada yang masih bingung. Saya masuk grup mana? Oh, ada yang, oh ini objek saya di mana Pak? Gini Pak. Gitu. Padahal ada yang sudah jalan gitu. Kemarin ada yang, Pak saya kalau ambil dari daerah saya boleh, malah bagus. Gitu ya. Daerah Lampung apa mana kemarin. Malah ada mahasiswa tugas akhir itu dia studi bandingnya di Palembang sana. Si Ika ya. Dia bikin stadion akuatik ya, dia bikin studi bandingnya di Palembang yang masih baru, akuatik paling baru untuk PON berapa itu. Kemudian ada mahasiswa tugas akhir itu studi bandingnya itu di Banten, terus di Bali gitu ya. Itu si Rama itu bikin rumah sakit jiwa itu, saya ngomong itu paling bagus kalau saya lihat yang paling baru itu di Bali, di Tabanan apa mana itu saya lupa. Saya dulu pernah ngantar, soalnya saya waktu itu ngantar mahasiswa KKL ke sana. Atau kalau enggak ke Banten. Banten itu ya agak komplit. Ya dia studi bandingnya ke sana, dia mau lihat rumah sakit jiwa itu sebenarnya seperti apa. Sama seperti Ika tadi, kepengen sebetulnya akuatik itu kayak apa toh gitu. Padahal saya ngomong udah kamu nggak usah jauh-jauh ke Palembang, ke Senayan kan ada gitu ya. Enggak Pak, sekalian aja yang paling baru gitu ya. Jadi paling baru memang waktu itu di akuatik itu. Jadi begitu seriusnya mahasiswa ini untuk mendapatkan informasi dalam rangka menyelesaikan tugasnya. Ya, saya salut ya. Oke. Kemudian ini adalah 6 langkah survei yang harus kalian lakukan. Ini masih umum ya. Tentukan informasi apa yang ingin saudara peroleh melalui survei. Ini nanti kita siapkan nanti ya, apa saja tuh yang mau kita cari. Kemudian tentukan responden yang menjadi sampel surveimu ini ya, ini kan untuk penelitian. Jadi kita mau ke mana ini? Ya, ke GBK apa ke mana? Yang di sini ada ini Jati Diri itu kolam renang kan. Ya, kita ke situ, kita mau lihat sistem kolam renangnya seperti apa gitu. Tapi mungkin lokasinya tidak di situ. Boleh ya. Nah, sebelum terjun ke sana ketemu, jadi nanti ada yang pengamatan dan ada wawancara. Wawancara itu berarti dengan respondennya gitu ya. Kalau kalau pengamatan berarti kalian bisa muter-muter bawa meteran gitu ya. Seperti pernah saya sampaikan, meteran kalau susah meteran ya kita ngitungnya pakai lihat ke atas itu atau ke bawah. Ini pakai keramik berapa tuh? Oh, keramiknya 30 dihitung aja panjangnya berapa keramik. Panjangnya berapa keramik, lebarnya berapa keramik. Kalau lihat di atas itu kalau misalnya masih model pakai internet itu 1 meter kali 1 meter, tinggal berapa ke sana ditambah 15 cm karena ketebalan dindingnya. Itu jadi as gitu ya. Tapi itu kan nggak perlu akurat ya. Kira-kira lah
ya. Misalnya itu ketemunya 11 apa namanya 11 keramiknya ukurannya 30. Berarti kalau kali 11 kan 330 berarti 3,3 meter ya anggap aja itu 3,5 as. Nah, gitu. Tentukan metode susun pertanyaan wawancara. Jadi kalau saya menyarankan pada kalian nanti apa pertanyaan wawancaranya itu apa gitu ya. Jadi di sana nanti supaya tidak terus ngaco ya apa yang informasi apa yang kita inginkan jadi tidak kita dapatkan karena kita nggak punya daftar pertanyaan ya kuesioner atau wawancara interview guide atau kuesioner gitu ya. Jadi itu penting gitu ya. Ya perkara misalnya pembukaannya putra berapa Pak? Kelas kelas berapa sekarang putra yang nomor pertama itu kan pembukaan aja. Tapi tetap kita nanti fokusnya kembali ke laptop kalau kata Tukul. Jadi kembali ke pertanyaan yang sudah kita siapkan. Jadi jangan terus karena yang diwawancara itu orangnya ramah terus cerita masalah wah saya kemarin di Mandalika begini malah cerita gitu. Wah malah kita nggak dapat informasi yang kita butuhkan tapi informasinya mengenai perjalanannya beliau kemana kan luput ya. Jadi kembali lagi ke eh, daftar pertanyaan tadi. Jadi itu penting itu harus disiapkan. Kemudian tentukan metode survei. Jadi misalnya ini kalian akan datang. Kalau di sana bisa kita telepon ya kita telepon dulu ya. Atau kalau dulu kita surati. Ya. Misalnya kemarin anak-anak mau ke KKL itu ya masih mau ke KKL itu ya ditelepon dulu. Bisa kapan? Jam berapa? Terus kadang-kadang kan karena objeknya lebih dari satu kadang-kadang ini Selasa jam 2 jam 9 ini juga yang di sini juga Selasa jam 2 jam 9 bisa menerima. Ya kan bingung kita. Gimana nih gitu ya. Nah, terus kita negosiasi. Ini negosiasi paling enak ya per telepon aja. Salah satu diundur kalau bisa. Jangan jangan ya sudah yang ini ngomong ya udah saya yang jam 1. Ini juga saya yang jam 1. Alah malah cilok. Podo-podo jam di sini ya berarti kalau kalau langsung dua arah gitu kan langsung bisa diputuskan. Enggak, Pak. Yang ini tetap jam 9, Bapak tetap jam 9. Yang di sana nanti bisa mundur jam 11 misalnya. Nah, ini sama dengan metodenya ini ya. Mau telepon. Jadi ada dua. Saya butuh wawancara dan saya butuh pengumpulan data di lapangan gitu ya. Itu. Jadi eh, apa namanya? Dan jangan lupa bahwa kita butuh mereka ya. Jangan jangan apa namanya jangan sampai mengecewakan mereka gitu ya. Kalau mahasiswanya apa pengalaman itu kalau kadang-kadang malah apa yang kita butuhkan diberikan justru malah kita diberi yang tidak tidak kita bayangkan gitu ya. Nah itu berarti informasinya banyak banget yang kita dapat ya. Misalnya nanti di kolam renang itu bagaimana siklusnya Bapak bisa menjelaskan mengenai apa namanya teknis filtrasinya gitu ya. Yang model lama itu kan masih pakai pakai kolam cadangan gitu. Kalau sekarang enggak, sekarang malah kolam apa filtrasinya udah filtrasi ya seperti kolam ikan saya ini. Jadi langsung filtrasi gitu. Pokoknya ada mekanis, biologis dan kimiawi gitu ya. Tiga itu komponen itu. Jadi kolamnya airnya bening gitu ya, tidak berbau yang penting dan ikannya jadi sehat gitu. Ini kolam itu kan yang gangguan utamanya adalah ganggang atau lumut itu ya. Saya pernah cerita di kolam renang di Ponegoro sini yang punya Makodam itu pernah seminggu tuh nggak dibersihkan, waduh nggak jadi renang ya. Jadi di permukaan itu ada hijau-hijau kayak lumut gitu ya. Jadi, tapi ada orang yang nekat renang di situ. Dia dia ngomong itu menyingkir kok, Pak. Kalau kita wah nah, saya enggak lah. Nah, terus baru dibersihkan itu. Jadi dibersihkan itu pakai alat kayak sedot debu gitu. Ya, jadi ini stoknya ya panjang gitu. Di sana ada penghisapnya. Terus
kotorannya masuk ke dalam kantong filternya itu dan airnya masuk lagi ke kolam. Jadi nggak begitu banyak air yang terbuang. Pengumpulan data di lapangan, ya ini tadi ya, jadi kita lihat aja, kemudian difotoin. Saya mungkin pernah cerita bahwa kakak ini yang sekarang lagi ambil LP3A ini yang nanti tanggal 9-10 ujian itu dulu PA6-nya juga begini gitu ya. Jadi waktu dia bikin LP3, waktu dia bikin pra-TA itu sudah nggak kaget ya. Karena di PA6 ini sudah pernah saya arahkan survei itu seperti ini gitu ya. Nah, mereka nggak masalah dan hasilnya rata-rata bisa dipakai untuk referensi gitu ya. Kalau nanti di pra-TA itu kan begitu. Ya, hasil dari studi banding itu bisa dipakai untuk referensi gitu ya saat kita membuat program ruang ya. Kemudian waktu kita menentukan kapasitas itu ya dari referensinya dari studi banding ini. Oke, kemudian data survei yang harus dicari lah ini. Jadi kalau kalian datang tapi nggak tahu ki ngopo ya, wah ya maneman gitu ya. Apalagi sekarang ini eh, kita mendatangi objek itu kan susah. Ya setahun atau 2 tahun yang lalu saat saat COVID tahun 20 ya, saat COVID lagi rame-ramenya itu terpaksa kita KKL-nya itu kita bagi ya di Semarang dan itu kita bagi satu kelompok cuma 4-5 orang gitu. Nah, itu aja waktu mau mendatangi objeknya itu persyaratannya macam-macam. Itu tidak boleh lebih dari 5 orang, harus sudah vaksin gitu ya. Ya itu harus ada itunya. Dan waktu datang harus ada hasil tes tes apa itu namanya, tes PCR atau tes apa enggak tahu itu. Pokoknya harus ada itu. Itu kan berarti kan biaya lagi. Biaya untuk tes waktu itu 100.000 ya, yang ditusuk gini swab ya, swab. Nah itu. Jadi nggak boleh rombongan, terus dibagi. Ya memang agak beda. Jadi ada yang di apartemen, tapi dia lihatnya hari ini yang kelompok itu lihat di utilitasnya apartemen itu karena apartemen. Terus besok harinya grup lain di tempat itu, tapi khusus mengenai desainnya, misalnya begitu. Terus desainnya yang lain, tim yang lain melihat taman, tim yang lain melihat hotel, yang lain melihat supermarket dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dibagi kecil-kecil gitu. Ya, oke. Jadi data survei yang harus dicari yang pertama adalah yang data non fisik. Data non fisik itu ya misalnya organisasi pemilik atau pengelola itu punya siapa? Punyanya swasta apa pemerintah. Kemudian diminta struktur organisasinya bagaimana Pak? Tahu ya, struktur organisasi tahu ya. Kemudian jumlah personelnya berapa di situ. Nah, mulai dari kepala atau direktur, terus wakil-wakil, staf, terus ada bagian teknis, bagian perawatan, bagian apa itu. Nah itu non teknis gitu ya. Itu non teknisnya gitu. Yang ketiga adalah jumlah pengguna dan penggolongannya. Jadi misalnya ini kolam renang. Jadi kolam renang itu yang menggunakan siapa di situ. Kan tidak hanya atlet, mungkin ada yang untuk rekreasi. Nah, itu digolongkan. Jadi ada umum, ada atlet gitu ya. Terus kegiatannya ada rekreasi, ada pelatihan, ada eh, apa namanya kompetisi gitu ya. Jadi anunya begini, jumlah penggunanya berapa gitu. Nanti kapasitas itu nanti menentukan kemudian kapasitas penontonnya berapa di situ ya. Jadi kita bisa me, kita pakai sebagai referensi saat kita membuat stadion akuatiknya ini kapasitas penontonnya berapa gitu ya. Kalau kalau stadion itu ada standarnya ya yang lokal, nasional, internasional gitu. Yang internasional itu 30 sampai 50 ribu. Yang nasional itu di bawah itu yang ini lokal bawahnya lagi ya. Jadi itu kemudian kapasitas daya tampung kok tamping.
kegiatan aktivitas rutin yang dilakukan ya. Misalnya kegiatan aktivitas rutin itu ya latihan, terus latihan itu bisa latihan umum maupun latihan untuk atlet gitu ya. Dibedakan itu. Kemudian kapasitas terus kegiatan rutinnya apa? Mungkin tiap pertengahan tahun ada lomba gitu ya, atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali ada lomba, terus nanti 1 tahun sekali nanti ada lomba tingkat kota, misalnya yang ini tingkat apa, tingkat kota. Jadi itu apa namanya, dicari itu non fisik gitu ya. Kemudian kapasitas daya tampung itu daya tampung penontonnya tadi ya, tribunnya itu berapa di situ. Ya itu eh, apa namanya yang harus dicari dan itu non fisik gitu ya. Kemudian data fisik, luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa, ya meter persegi. Jadi sebetulnya nanti kalau kalian studi banding itu bisa dilihat. Jadi misalnya luas tanahnya berapa dibanding luas lantai. Oh berarti luas lantainya itu sekian persen dari luas lantai, luas tanah. Dan itu dari analisa. Kalian nggak bisa tanya ke orang yang punya itu yang mau mendampingi kalian untuk survei itu, wah berapa ya? Gitu. Tanya aja, justru luas tanahnya berapa Pak? Gitu. Catat. Luas lantainya berapa? Catat. Nah nanti di dalam di saat kita mengerjakan kita bisa analisa. Oh berarti luas lantainya itu sekian persen dari luas lahan, gitu ya. Terus nanti luas luas bangunannya kita tahu. Terus kapasitas pengelolanya kita tahu misalnya. Kan bisa oh berarti dibagi. Ya, oh berarti tiap orang, tiap satu pengelola itu standarnya di situ itu sekian meter persegi lantainya. Ya, tahu ya. Jadi nanti waktu kita mau mengerjakan itu, kita sudah bisa tahu oh kita mau menentukan berapa toh gitu. Penontonnya berapa toh. Tribunnya itu yang dipakai untuk penonton itu luasnya berapa, kapasitasnya berapa, berarti kita tahu dibagi aja luas dibagi orang, ketemu berarti satu orangnya disediakan sekian meter persegi. Sudah. Berarti nanti saat kita mau perencanaan tadi, kalau itu belum ada standarnya itu bisa kita pakai. Oh, kita menentukan di situ cuma 5.000, 3.000. 3.000 luas tribunnya sekian. Oh, berarti dibagi orang berarti ketemu. Oh, satu orang itu 0,8 meter persegi ya satu penonton. Nah, kalau kita mau merencanakan untuk 5.000 orang ya tinggal kali 0,8 tadi. 0,8 itu yang ketemunya dari standar di sini, dari besaran yang di objek studi itu. 8 kali jumlahnya 5.000 berarti 4.000, nanti ditambah sirkulasi, katakanlah karena ini orang banyak mungkin bisa 30%, oh berarti untuk tribunnya luasnya sekian. Itu. Jadi jangan hanya melihat foto-foto tak tapi nggak dapat apa-apa. Ya. Nah, itu kalau kamu dapat itu kemudian di Nuvet nggak ada standarnya, itu bisa dipakai untuk referensi. Ya, perhitungan-perhitungan analisa dari studi banding tadi bisa dipakai untuk itu. Oke. Kemudian gambar peta lokasi. Ya, itu kalau saya pikir itu kan bisa diambil dari Google Map ya. Kemudian site plan. Syukur kalau di situ ada biasanya ini tapi tidak semua. Nanti di situ tuh ada papan gitu. Nah, di situ nanti secara tidak 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 skalatis tapi diagramatis gitu ya. Oh ini ruang apa, ruang apa, ruang apa, Anda di sini gitu ya. Jadi di situ dibunturkan pada saat kita lihat itu tuh kita di mana di lobi. Jadi di situ dibunturi oh Anda di sini. Gitu ya. Dicari itu. Jadi nanti kita bisa melihat oh susunannya begitu, oh ruang-ruangnya begitu gitu ya. Denahnya syukur-syukur udah dapat bina berarti kita sudah bisa lihat fasilitas ruang-ruangnya itu apa saja. Ya kan? Apa saja, syukur-syukur kita bisa tahu eh, luasnya, kita bisa tahu kapasitasnya, gitu ya. Jadi luas dibagi jumlah orang, ketemu sekian meter persegi per orang.
Nah, saat nanti kita mau bikin ruang yang sejenis dalam desain kita, itu tadi bisa kita pakai itu ya 0, sekian meter persegi per orang. Padahal ini kita mendesain untuk 4 orang ya, tinggal 4 orang kali 0,9 misalnya tadi, terus ditambah sirkulasi kan gitu. Ya kan nggak mungkin 4 orang berempet-empetan gini, sirkulasinya kan nggak bisa bergerak. Ya berarti tambah itu. Kemudian jenis, kapasitas, dan luas ruang. Jenis ruangnya apa saja? Kalau bisa ketemu kapasitas dan luas ruangnya, bagus banget itu. Ya, ini yang kurang itu jenis, kapasitas, luas, fungsi. Nah, ini kurang ini. Mestinya harus ada jenis, fungsi, kapasitas, dan luas ruang. Jadi misalnya locker, jenisnya locker, kapasitas ada 150 locker, luasnya sekian. Fungsinya apa ini? Oh, tempat menyimpan. Nah, misalnya begitu. Wah, kecil banget gitu ya. Ya karena locker itu kan disusun satu satu set itu bisa berapa berapa unit untuk nyimpennya gitu ya. Ya di pondok itu satu blok itu atas bawah itu bisa 4 gitu ya, bisa 4 untuk 4 unit itu. Jadi bisa untuk 4 orang dan di situ ada kunci-kuncinya, lokernya begitu. Dan itu kita tidak susun, sudah yang 4 unit itu dua, jadi 2 di bawah, 2 di atas, itu aja tingginya sudah lumayan itu. Ya, kalau tingginya lagi nggak ada. Tapi pernah ada yang cuman kecil-kecil yang di PAUD ini, saya juga merencanakan itu modelnya cuman kotak paling 60 kali 60 gitu ya, 60 kali 40 malah. Jadi bisa susun berapa itu ya? 4 ya, 60 60 60 60 40 40 40 gitu ya. 4 apa 3? 3 mungkin ya. Jadi tingginya sekitar 2 meteran lah, di bawah 2 meteran. 3 terus kesananya 3. Jadi 1 unit armory locker itu bisa untuk 9. Tapi itu cuman kalau yang di pondok itu kayak almari gitu, di situ ada gantungannya, ada rak-raknya gitu. Tapi kalau yang di PAUD itu cuma kotak 4 kali 60 terus kedalamannya 40 gitu. Jadi cuma untuk nyimpen apa di situ gitu. Sak kotak gitu dok. Ya karena untuk anak-anak TK biasanya tasnya itu disimpan di situ, diambil dulu terus tasnya di situ sama apa tempat minumnya gitu ya. Bekalnya itu disimpan di situ, nanti kalau pas istirahat dibuka ambil lagi. Jadi supaya utilitas dan perlengkapan bangunan pokok. Ya kalau kalau itu misalnya kalau itu kolam renang ya utilitas pokoknya ya kolamnya itu dan pengolahan dari pemeliharaan sirkulasi airnya itu ya. Yang penting di situ kalian tahu oh gitu ini tuh anunya sirkulasi seperti itu, jadi nanti bikin desainnya nggak ini nggak salah gitu ya. Eh, Sama seperti kalau kita membuat apa ya yang sekarang lagi diambil itu misalnya industri knalpot gitu ya. Nah, saya ngomong sama mahasiswanya, kamu harus tahu prosesnya, ya, harus tahu prosesnya mulai dari raw material sampai jadi itu seperti apa prosesnya, supaya tidak ada sirkulasi yang bolak-balik begitu. Jadi harus linear, habis ini dibentuk, ini terus finishing. Jadi jangan terus udah lagi ke sini karena di sini nanti ada ya ada apa namanya ada pem, membuat bentuk gitu ya. Jadi linear kalau misalnya mau balik gini ya tetap linear nggak apa-apa nanti jadi mulainya di sini dan berproses ke sana ke kanan kembali lagi ke kiri berhentinya lagi di sini di dekat dengan proses start prosesnya boleh, tapi jangan ini balik lagi nanti ke sana lagi, wah itu nggak efektif gitu. Jadi kalau kalau seperti ini terus nanti kita meletakkan ruang-ruang pompanya juga sesuai dengan aliran air yang disirkulasi tadi.
jangan bolak-balik gitu ya. Di mana mengambilnya, di mana mengambil atau outlet dari kolam diproses kemudian inlet. Nah, di mana inletnya gitu. Nah, itu harus kalian ketahui di dalam survei nanti. Ya, perlengkapan bangunan pokok. Kemudian kapasitas dan jenis parkir kendaraan. Ya, di situ dilihat. Ya, kalau biasanya kalau kalau mahasiswa PA itu misalnya eh, penontonnya katakanlah 5.000 gitu ya. Kemudian dia lihat di situ di daerah situ bahwa pengamatannya itu 60% itu naik sepeda motor. Ya, 60% naik sepeda motor, naik mobil hanya 20%, kemudian yang diantar jemput 10%, yang jalan kaki 10%, jadi 100%. Ya, ya, jadi yang naik motor itu 60% dari kapasitasnya 4.000. Ya, jadi 240. Ya, 240 asumsinya satu sepeda motor itu kan dipakai oleh 2 orang. Berarti tadi berapa? 240 dibagi 2, berarti ada 120 unit. Mobil juga gitu. Mobil tadi kan 20% dari 4.000 berarti 800. Asumsinya mobil itu satu mobil untuk 4 orang. Jadi 800 dibagi 4 berarti tinggal 200. Untuk parkir mobilnya itu kira-kira 200 unit. Oke, motornya berapa? Kemudian mungkin ada bis. Nah, bis itu mungkin isinya 40. Kan nggak mungkin pakai bis yang gede gitu. Paling ya bis kecil ya, yang kayak bis kota kita yang di Semarang itu kan. Nah, itu kan nggak terlalu gede, bukan seperti bis kota yang dulu sebelum ini kan gede gitu ya. Itu ya, jadi survei-survei ini yang nanti yang harus kalian cari di dalam survei nanti. Ya. Hmm. Nah, ini langkah-langkahnya bagaimana gitu ya. Langkah-langkah surveinya bagaimana? Ya, yang pertama persiapan. Untuk diri kita sendiri internal daftar draft list secara terstruktur, daftar kuesioner. Jadi data apa yang kita butuhkan, ya, catat di situ. Ini kalian latihan untuk pra-TA loh, saya bilang loh. Tapi kalau ini tidak kalian manfaatkan ya nanti pra-TA-nya bingung. Jadi mahasiswa yang sebelum sebelum survei itu dia harus menyiapkan apa toh data apa toh yang kita butuhkan itu. Jadi dia mau perang ke objek itu dia sudah punya senjata, amunisinya sudah siap. Ya, amunisinya sudah siap bahwa saya nanti ke sana butuh data ini ada. Kemudian daftar kuesioner. Pertanyaannya nanti apa? Untuk bosnya atau untuk yang mau terima saya nanti ini daftar pertanyaannya ada sudah saya siapkan. Ya. Kesiapan berbagai referensi dan teori yang sudah ada sebagai bekas studi analisis. Ya, kalau di pra-TA ya di pra-TA sebelum kalian studi banding kalian harus membuat bab 2. Bab 2 itu mengenai teori objek itu. Jadi teori maupun mungkin peraturan dan sebagainya itu harus kalian tahu. Jadi saat saat studi banding, saat survei itu kita bisa diskusi, kita bisa tahu kalau di teorinya itu akuatik itu harus disediakan minimal misalnya 2 kolam ya, kolam pacu dan kolam loncat indah itu. Nah, waktu kita ke sana ada nggak itu? Terus persyaratannya di persyaratannya kolam itu jarak per jalurnya 21 sampai 2,5. Panjangnya itu kalau kalau Olimpik itu 50 ya, berarti satu jalur itu 2,4 kali 50. Nah, itu teorinya seperti itu, standarnya seperti itu. Nah, kita lihat di objek. Loh Pak, ini kok apa panjangnya enggak Mbak, ini kalau 50 enggak nyandak terus kita buat 25. Jadi kalau di tempat biasa itu 50 terus balik jadi 100 meter, kalau di sini 4 kali. Ya, satu, ini 25 balik lagi 50 berangkat lagi ke sana 75 balik lagi 100. Ya, jadi 25.
Ini biasanya untuk latihan-latihan lokal gitu ya. Ya kalau standarnya ya 2,4 kali 50. Nah, kok tahu standarnya? Ya karena saya baca gitu. Kalian harus baca. Apotek itu pas sebelum terjun ke lapangan. Jadi eh, nanti kita diskusi dengan pengelolanya atau dengan siapa yang menerima kita di objek sana bisa lebih enak gitu dan lebih bermutu kita ya. Eksternal jangan lupa kita kontak dulu sebelum datang, jangan jujuk ya, rasopan. Kita datang dulu, Pak, kita bisa gini enggak Pak, gini terus eh, apa namanya, kita minta dari Mas Pardi atau dari Pak Joko surat izin survei, berikan gitu ya. Kalau memang ya boleh kapan gitu. Ya Pak, nanti saya sowan sambil bawa surat izin dari pimpinan kami Pak gitu ya. Ya, yang tanda tangannya Bu Dekan apa siapa itu ya, mendapatkan izin instansi. Terus kemudian kita bikin perjanjian, kesepakatan kok perjanjian. Kapan kalian bisa datang ya? Kapan bisa datang, terus berapa orang, kalau perlu malah di dalam kita mengajukan itu izin itu kita udah punya proposalnya ya. Proposalnya itu antara lain data yang mau kita butuhkan, terus pertanyaannya apa di situ. Jadi ada kuesionernya, pertanyaannya, kemudian ada data yang kita butuhkan apa saja di situ. Itu sudah diberikan ke sana. Jadi orang yang akan memberikan izin itu tahu bahwa apa yang akan kita lakukan di situ, mereka tahu. Ya, mereka tahu. Kemudian setelah disepakati hari pelaksanaannya, patuhi seluruh kesepakatan yang sudah disepakati. Ya. Selasa ya Mbak, Mas jam 8 ya. Terus harus sudah vaksin 2 kali minimal gitu ya. Terus apalah kesepakatannya apa ya, penuhi gitu ya. Jangan mengecewakan karena kita yang butuh. Kita yang butuh. Maka saya menyarankan pada kalian karena ini melibatkan pihak lain, maka sesegera mungkin melakukan survei ya. Kemarin ada mahasiswa yang pra-TA itu sudah selesai, dia belum bisa survei, alasannya Pak saya sudah mengirim 2 instansi tapi belum dibalas Pak. Coba dilihat suratnya, baru seminggu yang lalu, gimana? Baru 2 minggu yang lalu, ya. Ya, mereka kan punya kesibukan dan kita yang butuh. Maka awal-awal itu kita beritahu. Jadi sudah nyicil ayam karena ini melibatkan pihak ketiga, gitu. Pihak lain, ya. Jadi wis ayam lah garek gawe laporannya, garek gawe apa namanya analisa datanya itu. Dan persiapan pelaksanaan ya survei seperti tadi nyari data non fisik, data fisik, data visualisasi. Jangan lupa di situ atau patuhi aturan yang ada di situ, gitu ya. Kita dulu pernah KKL itu hotel gitu, hotelnya Cliff Hotel gitu ya, sepi, kelihatan sepi. Tapi kita lihat buku tamunya penuh. Jadi mereka orang-orang beli itu memang butuh 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 tempat yang private itu di apa namanya di Bukit Karang gitu. Terus kalau mau ke bawah di bawahnya itu ada resto, itu ada eskalator itu mungkin eskalatornya sampai 3 tingkat, jadi turun terus ini datar dulu turun lagi, jadi ada burdesnya gitu loh. Saking dan itu tertutup, kita nggak mahasiswa nggak boleh. Pertama-tama datang tuh sudah diwanti-wanti kalau ngomong jangan keras-keras, jangan bikin ribut. Waduh ya nggak enak jadinya, mahasiswa agak tertekan tidak boleh ngerokok ya. Jadi kalau ngomong tidak boleh keras-keras, jangan bikin ribut dan tidak boleh merokok di situ. Ya, jadi mahasiswa ya rada blangkomen gitu ya. Biasanya bengok-bengok karo udah tutut nggak boleh kan di situ. Ya harus dipatuhi karena kita tamu, mereka tuan rumah, harus kita patuhi. Ya jangan lupa visualisasi ya, visualisasi itu kadang-kadang kita lupa ya, kita foto. Ya, fotonya yang sesuai yang kita inginkan ya. Jangan jangan asal
cepret. Mentang-mentang wis ora tuku film, ora tuku dadak cuci cetak gitu ya. Nah, di print wae cukup. Ya, sekarang kan gitu, gampang banget, mudah sekali, beda dengan dulu, mahalnya bukan main, gitu ya. Jadi di foto ya, fotonya yang misalnya saya masih selalu teringat gitu ya. Mau menampilkan suasana perpustakaan gitu. Ya kita masuk, sudah ambil dari salah satu sudut terus kita foto perpustakaan, thread gitu ya. Oke, itu enggak. Jadi ada pintu, di atasnya ada tulisannya perpustakaan. Itu difoto. Thread gitu. Bener enggak itu? Ini mau memperlihatkan perpustakaan apa tulisan perpustakaan? Beda toh. Kalau foto yang tadi ini mau memperlihatkan tulisan kalau di situ ada tulisan perpustakaan. Tapi kalau dia mau buka pintu dan dia mau masuk dan memotret itu kelihatan suasananya. Oh, mana rak-rak bukunya, mana meja-meja yang untuk belajar dan membaca, itu kelihatan suasana itu. Ya, jadi jangan cepret-cepret ya. Saya dulu waktu masih muda gitu ya, saya pernah buang LP3-nya mahasiswa itu, ya. Saya ngomong sampah ini. Nah, tak buang itu. Saya saking jengkelnya itu. Kan ini bolak-balik orang mudeng. Oh, masa tempat sampah itu difoto, gapura yang raneng api-api difoto, tempat parkir difoto. Aduh, mentang-mentang foto kira bayar gratis. Ya enggak gitulah. Oh, kayak ngomong di sor atau urus parkir ya katrak ora atau urus apa namanya? Kalau sampah itu dibagi-bagi, sampah kering, sampah cair, sampah plastik. Ya. Hal yang biasa gitu, gapura elek di foto apa gitu ya. Nggak perlu lah gitu ya. Jadi selektif lah ya, walaupun malah kadang-kadang malah kayak selfie gitu ya. Di foto selfie gitu belakangnya itu ada tulisannya. Lu ki opo? Ya aku ngerti nek kowe jenengmu kuwi, wajahmu kuwi gitu. Enggak perlu seperti itu. Oke. Nah, kemudian laporan ya, jadi latar belakangnya uraian singkat, data fisik non fisik, gambar situasi, data foto, tabel barangkali ada, metrik kesimpulan, perbandingan berbeda dengan objek ya. Jadi tadi kalau kalian sudah punya teorinya, tinggal nyocokkan di sana. Yang di sana itu sesuai dengan teori enggak? Bedanya di mana? Itu ya. Oke, ini yang terakhir mungkin. Nah, ini di situasi sekarang kendalinya adalah situasi pandemik. Tapi ini kayaknya sudah mulai mereda yang membatasi lingkup pergerakan manusia. Ya, untuk menyiasati kondisi tersebut, optimalisasi perumahan kepada manajemen pengelola objek studi, kemungkinan bisa untuk mendapatkan data proyek, data objek. Ya, jadi makanya kemarin jangan banyak-banyak, nanti kadang-kadang saya bisa terima cuma 3 orang Pak, itu apa 2 orang Pak. Nah, Mas, ya berarti yang lainnya nunggu di kampus. Apakah boleh berkunjung secara individu atau mungkin lewat telepon dan internet? Tetap berusaha datang ke lokasi objek studi jika dimungkinkan dan penting data sebatas yang bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya, ya sudahlah Pak, saya di sana mau mutret-mutret aja Pak, nggak usah didampingi gitu. Misalnya gitu enggak apa-apa. Ya, malah malah kita lebih leluasa. Kemudian tetap berusaha datang ke lokasi objek jika dimungkinkan ya. Menggali sumber referensi dari internet ya. Misalnya susah kita mendatangi objek-objek ya kita cari dari internet banyak itu. Ya, buka aja Google itu terus ketik akuatik gitu ya atau stadion akuatik itu nanti kan banyak itu nanti data yang bisa kita ambil dari situ kan banyak nanti. Atau kalau enggak lihat di time saver atau Novert standar gitu ya, building type standar itu data arsitektur ya. Novert itu data arsitektur, kalau time saver itu building type ya. Ya,
di kampus ada. Nah, saya ada yang data arsitek Nover itu ada, nanti saya postingkan itu PDF ya. Ada 2 buku kalau nggak salah. Ya. Kemudian produk tulisan sejenis ya itu tadi apa namanya kita browsing gitu. Usaha sumber maupun ya inilah ini sumber lain tuh kita browsing atau kemungkinan ada ide-ide lain yang kalian bisa tempuh diambil aja. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Wah, 1 jam lebih ya. Suara kuntek mulai. Terima kasih. Ada yang kita tutup dulu.